Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan sebuah kisah teladan dari Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Nabi Sulaiman alaihissalam bin Daud bin Aisyah bin Awid dari keturunan Yahuza bin Yakub sekitar 975 sampai 935 sebelum Masehi adalah putra dari Raja Daud. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul pada tahun 970 sebelum Masehi. Nabi Sulaiman wafat di Rahbam, Baitul Maqdis, Palestina. Sejak ia masih kanak-kanak berusia 11 tahun, ia sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan, ketajaman otak, kepandaian berpikir, serta ketelitian dalam mempertimbangkan dan mengambil sebuah keputusan. Sulaiman diangkat menjadi raja di kerajaan Israel setelah cukup umur menggantikan ayahnya yang wafat. Ia berkuasa tidak hanya bagi manusia, namun juga bagi binatang dan makhluk halus seperti jin dan lain sebagainya. Beliau juga mampu memahami bahasa semua binatang. Karena kekayaannya yang berlimpah, istana Nabi Sulaiman sangatlah indah. Dibangun dengan gotong royong manusia, binatang, dan jin. Dindingnya terbuat dari batu pualam, tiang dan pintunya terbuat dari emas dan tembaga, atapnya terbuat dari perak, hiasan dan ukirannya dari mutiara dan intan, berlian, pasir di taman ditaburi mutiara, dan lain sebagainya. Sewaktu Nabi Daud menduduki tahta kerajaan Bani Israel, Nabi Sulaiman selalu mendampinginya dalam tiap-tiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perkara-perkara perselisihan dan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Nabi Sulaiman memang sengaja dibawa oleh Nabi Daud menghadiri sidang-sidang peradilan serta memberikan banyak kontribusi di dalam menangani urusan-urusan kerajaan untuk melatihnya serta menyiapkannya sebagai putra mahkota yang akan menggantikannya memimpin kerajaan setelah beliau wafat. Dan memang Nabi Sulaimanlah yang terpandai di antara sesama saudara yang bahkan lebih tua daripada usianya. Salah satu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan ketajaman otak Nabi Sulaiman yaitu terjadi pada salah satu sidang peradilan, di mana beliau juga turut menghadirinya. Dalam persidangan itu, dua orang datang mengadu meminta Nabi Daud mengadili perkara sengketa mereka, yaitu bahwa kebun tanaman salah seorang dari kedua lelaki itu telah dimasuki oleh kambing-kambing ternak kawannya di waktu malam yang mengakibatkan rusak binasanya pekarangan yang sudah dirawatnya begitu lama yang hampir mendekati masa panen. Kawan yang diadukan itu mengakui kebenaran pengaduan kawannya yang bahwa memang hewan ternaknya yang telah merusak binasakan kebun pekarangan kawannya itu. Dalam perkara sengketa tersebut, Nabi Daud memutuskan bahwa sebagai ganti rugi yang dirasakan oleh pemilik kebun akibat pengerusakan kambing-kambing peliharaan tetangganya, maka pemilik kambing-kambing itu harus menyerahkan binatang peliharaannya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaiannya menjaga binatang ternaknya. Tetapi Nabi Sulaiman yang mendengar keputusan yang dijatuhkan oleh ayahnya itu yang dirasa kurang tepat, kemudian beliau berkata kepada sang ayah, "Wahai ayahku, menurut pertimbanganku keputusan itu sepatutnya seperti ini. Kepada pemilik pekarangan yang telah binasa tanamannya, diserahkanlah hewan ternaknya untuk dipelihara, diambil hasilnya, dan dimanfaatkan bagi keperluannya. Sedang pekarangannya yang telah binasa itu diserahkan kepada tetangganya pemilik peternakan untuk dijaga dan dirawat sampai kembali kepada keadaan asalnya. Kemudian masing-masing menerima kembali miliknya. Sehingga dengan cara demikian, masing-masing pihak tidak ada yang mendapat keuntungan dan kerugian yang lebih daripada sepatutnya." Keputusan yang diusulkan oleh Nabi Sulaiman itu diterima baik oleh kedua orang yang menggugat.
dan disambut oleh semua orang yang menghadiri sidang dengan rasa kagum terhadap kecerdasan dan kepandaian Nabi Sulaiman yang meski masih muda usianya tetapi menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian memberikan pendapat walaupun tidak sesuai dengan pendapat ayahnya. Peristiwa ini merupakan permulaan dari sejarah hidup Nabi Sulaiman yang penuh dengan mujizat kenabian dan karunia Allah yang dilimpahkan kepadanya dan kepada ayahnya Nabi Daud. Sejak masih muda, Nabi Sulaiman telah disiapkan oleh Nabi Daud untuk menggantikannya menduduki tahta singgasana kerajaan Bani Israel. Saudara tertua Nabi Sulaiman yang bernama Absyalom tidak merelakan dirinya dilangkai oleh adiknya. Ia beranggapan bahwa dialah yang sepatutnya menjadi putra mahkota dan bukan adiknya yang lebih lemah secara fisik dan lebih muda secara usia serta belum memiliki banyak pengalaman hidup seperti dirinya. Oleh karena itu, ia menaruh dendam terhadap ayahnya yang menurut anggapannya tidak berlaku adil dan telah merampas haknya sebagai pewaris pertama dari tahta kerajaan Bani Israel. Absyalom berencana akan mengkudeta kerajaan ayahnya sendiri dan akan berjuang mati-matian untuk merebut kekuasaan dari tangan ayahnya atau adiknya, meski harus mengorbankan apa saja yang ia miliki untuk mencapai tujuannya itu. Dan sebagai persiapan skema pemberontakannya itu, dari jauh-jauh hari ia berusaha mendekati rakyat, menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada mereka dengan cara membantu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi serta mempersatukan mereka di bawah pengaruh dan kepemimpinannya. Absyalom berusaha memperluas pengaruhnya sekuat tenaga dengan cara berdiri di depan pintu istana untuk mencegat orang-orang yang datang yang ingin menghadap raja dan ditanganinya sendiri masalah-masalah yang mereka pinta untuk penyelesaian dan keadilan. Setelah merasa bahwa pengaruhnya sudah cukup luas di kalangan rakyat Bani Israel dan bahwa ia telah merasa berhasil memikat hati sebagian besar dari mereka, Absyalom menganggap bahwa saatnya telah tepat untuk melaksanakan rencana kudeta menggulingkan kuasa dan mengambil alih kekuasaan dari tangan ayahnya dengan paksa. Lalu ia menyebarkan mata-matanya ke seluruh pelosok negeri guna menghasut rakyat dan memberi tanda kepada seluruh pendukung rencananya itu. Ketika mereka mendengar suara bunyi trompet, maka mereka harus segera berkumpul mengerumuninya. Kemudian mengumumkan pengangkatannya sebagai Raja Bani Israel menggantikan Nabi Daud. Penobatan Absyalom sebagai Raja baru terjadi di suatu pagi dikala Nabi Daud sedang duduk di serambi istana berbincang-bincang dengan para pembesar dan para penasihat pemerintahannya. Kemudian, terdengarlah suara gemuruh rakyat bersorak-sorai meneriakan pengangkatan Absyalom sebagai Raja Bani Israel menggantikan Nabi Daud yang dituntut mundur dari tahta kekuasaannya. Keadaan kota menjadi kacau balau dilanda huru-hara. Keamanan tidak terkendali dan perkelahian terjadi di mana-mana antar golongan masyarakat yang pro dan yang kontra dengan kekuasaan Absyalom. Saat itu Nabi Daud merasa sedih melihat keributan dan kekacauan yang melanda negerinya akibat perbuatan putranya sendiri. Namun beliau berusaha menguasai emosinya dan menahan diri dari perbuatan dan tindakan yang dapat menambah parahnya keadaan. Ia mengambil keputusan untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak diinginkan. Saat itu, Nabi Daud memutuskan untuk keluar meninggalkan istana dan lari bersama pengikutnya menyeberangi sungai Yordan menuju Bukit Zaitun. Dan setelah Nabi Daud keluar meninggalkan kota Yerusalem, masuklah Absyalom diiringi oleh para pengikutnya ke kota dan segera menduduki istana kerajaan. Saat itu, Nabi Daud beristikharah dan bermunajat kepada Tuhan di atas Bukit Zaitun, memohon petunjuk dan pertolongannya agar dapat menyelamatkan kerajaan dan negaranya dari malapetaka dan keruntuhan akibat perbuatan putranya yang durhaka itu. Setelah beristikharah dan bermunajat kepada Allah yang tekun beliau jalani, akhirnya Nabi Daud mengambil keputusan untuk segera mengambil alih kerajaan yang diduduki putranya.
dan dikirimkanlah pasukan tentara dari para pengikutnya yang masih setia kepadanya menuju Yerusalem untuk merebut kembali istana kerajaan Bani Israel dari tangan Absalom. Beliau berpesan kepada komandan pasukannya yang akan menyerang dan menyerbu istana agar bertindak bijaksana dan sedapat mungkin menghindari pertumpahan darah dan pembunuhan yang tidak perlu, teristimewa mengenai Absalom putranya. Ia berpesan agar tidak menyakiti dan menangkapnya hidup-hidup. Akan tetapi, takdir menentukan lain dari apa yang si ayah inginkan terhadap putranya. Komandan yang berhasil menyerbu istana tidak dapat berbuat lain kecuali membunuh Absalom yang melawan dan enggan menyerahkan diri setelah ia terkurung dan terkepung. Dengan terbunuhnya Absalom, kembalilah Nabi Daud menduduki tahtanya, dan kembalilah ketenangan meliputi kota Yerusalem sebagaimana sedia kala. Dan setelah menduduki tahta kerajaan Bani Israel selama 40 tahun, wafatlah Nabi Daud dalam usia yang lanjut dan dinobatkanlah sebagai pewarisnya, yaitu Nabi Sulaiman, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh ayahnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk mensupport channel ini, dan saya yakin kalian tahu bagaimana caranya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video informatif dan edukatif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.